Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julaiha, mahasiswa PPLK dari STKIP Setia Budi Rangkas Bitung, Pokdisbayah. Sebelumnya kenapa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Karena mungkin ada kelas 10 yang belum tahu sama Ibu, oke? Tapi kalau misalkan ada yang sudah tahu, Ibu sangat senang sekali karena mungkin kalian mengingat Ibu gitu. Terus hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelum memulai ke pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan tanyakan dulu kabar kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya tidak ada suara karena kita lagi virtual. Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Tetap semangat belajar dan jangan pernah menyerah. Oke. Sebelumnya, Ibu meminta maaf kepada kalian semua karena belum bisa masuk bertatap muka dengan anak-anak kelas 10 pada hari Kamis ini. Karena ada terkendala suatu hal, Ibu harap kalian semua bisa memaklumin itu. Baik, pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Bab 2 ini tentang mengungkapkan kritik lewat senyuman. Baik, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada bab 2. Nah, bab 2 ini yaitu mengungkapkan kritik lewat senyuman. Kalau mengungkapkan kritik lewat senyuman, maka kita akan membahas tentang teks anekdot. Ada yang tahu apa hubungannya kritik lewat senyuman dan teks anekdot? Kalau ada yang tahu, boleh ya dijawab langsung di situ atau mungkin mengungkapkan pendapat melalui WA group atau mungkin japri ke Ibu langsung, itu juga boleh. Baik, agar kalian bisa mengetahui apa itu keterkaitan kritik lewat senyuman dan juga teks anekdot, maka di sini kita akan belajar tentang teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Kalau kalian tahu, kalian bisa jawab. Dan bagi yang belum tahu dan kita sama-sama belajar, maka Ibu akan menjelaskan tentang teks anekdot. Jadi, teks anekdot adalah teks yang bersifat lucu. Lucu yang isinya beberapa humor, tapi ditunjukkan untuk mengkritik. Teks anekdot ini bisa merupakan teks tertulis, audio, maupun grafik. Teks anekdot ini bisa melalui teks tertulis, audio, maupun grafik. Nah, kalau anekdot melalui grafik yaitu biasanya berdasarkan gambaran komik. Contohnya yaitu seperti ini. Contohnya ada di halaman nomor 28. Kalian baca halaman nomor 28, di situ ada komiks yang judulnya Yang Penting Keren. Setelah kita baca bersama, kemudian kita akan mengulas tentang teks anekdot melalui grafik komik. Nah, di sini ada judulnya Yang Penting Keren dan isi ceritanya yaitu ada 3. Isi ceritanya ada 3. Yang pertama tentang selfie setiap saat. Nah, kata-katanya adalah aneh kalau kamera HP punya fitur wajah otomatis jelek. Padahal kalau ada aplikasi tambahan sih bukan soal. Bukan soal atau lain soal. Maksudnya kalau mau pakai kamera biasa itu wajahnya jelek banget gitu karena mungkin gak ada penghalus wajah atau penambah bulu mata atau lain sebagainya. Padahal kalau dia di aplikasi yang lain, contohlah gitu di IG yang banyak efeknya, itu bukan soal, bahkan cantik banget gitu. Jadi mungkin berbanding balik dengan kamera asli dan juga kamera yang ada efeknya. Itu sebenarnya hal yang biasa, hal yang lumrah karena kita juga sering melakukannya, tapi sebenarnya itu adalah sindiran gitu. Sindirannya kenapa? Karena kita bisa saja gitu kayak memanipulatifin orang, padahal niatnya bukan seperti itu. Terus yang kedua, gambar yang kedua yaitu foto profil buku reuni. Nah, dia itu di foto profilnya itu di tempat studio foto.
Terus dia berkata gini, biar sewa, yang penting keren gitu. Padahal ini hak seseorang, haknya dirinya dia pribadi untuk sewa tempat, yang penting dirinya keren. Tapi itu sebenarnya menyindir, karena apa? Karena dia terlihat keren tapi di tempat yang bukan miliknya gitu, sampai harus nyewa tempat gitu. Terus selanjutnya yaitu ada gambar nomor 3. Nah, ini ceritanya tentang foto wisuda. Foto wisuda ini bertiga ya. Jadi ada orang tua, ada bapaknya, ada ibunya, dan juga ada si anaknya ini yang wisuda. Nah, Klais selama kuliah malas baca katanya. Setelah sarjana juga, tapi pada foto di depan buku. Iya juga, ibu jadi kesindir. Oke, jadi kalau misalkan foto wisuda itu biasanya memang latar belakang itu yang banyak buku-buku gitu, jadi menandakan bahwa dia itu sebenarnya rajin baca dan pinter. Padahal selama kuliah dia itu jarang banget baca buku. Gitu, jadi mungkin itu sindirannya. Padahal dari gambar ketiga ini adalah hak seseorang untuk menciptakan gaya yang keren, dan itu sah-sah saja. Tapi melalui kata-kata di sini itu, melalui teks anekdot, ada makna tertentu atau sindiran tertentu yang sebenarnya disampaikan gitu. Melalui contoh anekdot pada komik di atas, maka kita akan memahami bahwasannya teks anekdot adalah teks lucu, bersifat lucu tetapi sangat mengkritik gitu ya. Jadi apabila kalian punya aspirasi untuk mengkritik orang, atau misalkan melihat kejadian secara langsung, itu bisa dibuat teks anekdot, bisa berupa tertulis. Kalau tertulis itu seperti ini deskripsinya. Kalau yang ini contohnya itu grafik ya. Ada juga melalui audio. Audio itu berarti melalui suara. Kalau audio itu contohnya stand up comedy. Adapun tujuan teks anekdot adalah untuk menyampaikan sebuah aspirasi, ide, gagasan melalui kalimat lucu gitu ya. Pun teks anekdot ini tujuannya yaitu untuk menghibur pembaca atau menghibur penonton. Kalau melalui audio kan bisa ya mendengar gitu, atau melihat mungkin secara langsung visualnya. Itu adalah untuk menghibur. Selain untuk menghibur, sebenarnya tujuannya itu untuk menyindir gitu. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk kalian yang punya aspirasi, ide atau gagasan, mau menyindir pemerintah atau menyindir orang-orang setempat, bisa melalui dengan cara cerdas. Nah, cara cerdasnya itu melalui apa? Melalui teks anekdot. Jadi silahkan kalian tuangkan inspirasi kalian, ide dan gagasan kalian, kemudian buatlah menjadi sebuah teks anekdot. Maka itu akan menjadi sebuah teks cerdas untuk kalian gunakan untuk menyindir orang, tetapi dengan cara yang lucu gitu, atau dengan cara senyuman. Belajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian semua bisa memahami, dan ibu harap kita belajarnya semakin semangat lagi dan asik untuk kedepannya gitu. Kepada anak-anak kelas 10 yang sudah menyaksikan videonya dan juga menyimak tentang teks anekdot. Semoga pertemuan yang selanjutnya kita bisa lebih memahami lagi tentang bahasa Indonesia, tentang teks anekdot, dan juga mungkin tentang teks-teks yang lain. Ibu akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.